Di awal film diperlihatkan seorang petani yang menembak kelinci di perkebunannya. Cerita pun beralih di suatu tempat di Pune, hiduplah seorang pianis buta berbakat bernama Akash. Dia tinggal sendiri, memasak, dan membersihkan rumahnya sendiri. Meskipun dia cacat, Akash seringkali diganggu oleh seorang anak yang mengira dia tidak buta. Anak itu berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan teorinya, tetapi belum berhasil. Suatu pagi, setelah diganggu oleh anak itu, seperti biasa, Akash pergi ke toko musik. Di sini kita mengetahui bahwa dia berencana pindah ke London bulan ini untuk bekerja di sebuah tempat terkenal. Pemilik toko tersebut menganggap dia orang hebat, karena tidak membiarkan penglihatannya yang terganggu menghambat hidupnya. Kemudian kita diperkenalkan dengan mantan aktor Bollywood, Pramod Sinha. Dia tinggal bersama istri mudanya, Simi, di area perumahan mewah. Meskipun sering dikritik karena perbedaan usia mereka tetap menjalaninya dengan bahagia. Selain Simi, satu-satunya keluarga dekat Pramod adalah putrinya dari pernikahan pertamanya, Daani. Dia tidak tinggal bersama pasangan itu, tetapi mengunjungi mereka sesekali. Suatu sore, Akash tertabrak skuter saat mencoba menyeberang jalan. Pengemudinya adalah seorang gadis bernama Sophie. Merasa bersalah, Sophie membantu Akash berdiri dan mengundangnya untuk makan siang sebagai permintaan maaf. Mereka berbincang sebentar, dan setelah mengetahui Akash adalah seorang pianis, Sophie mengundangnya untuk tampil di restoran ayahnya. Kemudian pada hari itu, Akash kembali ke rumah dan melepas kacamatanya beserta lensanya yang berkabut. Disinilah terungkap bahwa ia telah berbohong tentang kebutaannya. Dia merasionalisasikannya sebagai metode untuk membuat indera kreatifnya mengalir. Kebutaannya memberinya penglihatan musik yang tidak dapat ia lihat dengan cara lain. Oleh karena itu, dia telah menjalani kehidupan yang penuh kebohongan selama beberapa tahun terakhir dan menjadikan kebohongan sebagai karirnya. Keesokan harinya, dia pergi ke restoran ayah Sophie untuk pertama kalinya sebagai seorang pianis. Semua orang sangat terkesan, terutama karena mereka mengira bahwa Akash benar-benar buta. Secara kebetulan Pramod juga ada di restoran itu dan sama-sama terkesan dengan Akash. Ulang tahun pernikahan ketiga antara Pramod dan Simi akan tiba dalam beberapa hari, dan dia ingin memberi kejutan pada Simi dengan live piano. Akash berjanji untuk datang ke apartemennya demi bermain untuk mereka. Karena sang aktor ingin hari itu menjadi kejutan, dia berbohong kepada Simi bahwa dia akan pergi ke luar kota. Simi kesal, tetapi dia mengerti bahwa suaminya adalah orang yang sibuk. Seiring waktu, Akash dan Sophie menjadi dekat. Sophie selalu mengantar Akash ke restoran ayahnya untuk bermain piano. Suatu ketika saat pulang mengantar Akash, hujan tiba-tiba turun yang membuat Sophie harus tinggal lebih lama di sana. Akash berpura-pura tidak melihat saat dia berganti pakaian di depannya. Keduanya telah merasakan percikan api di antara mereka dalam beberapa hari terakhir. Tak lama kemudian, mereka mulai bermesraan dan menghabiskan malam bersama. Dalam adegan berikutnya, Akash berada di luar apartemen Pramod. Simi membuka pintu dan memintanya pergi karena suaminya tidak ada di rumah. Akash bersikeras bahwa dia seharusnya ada di sini, tetapi Simi tak memperdulikannya. Namun, ketika seorang tetangga tua melihat mereka, Simi merasa tidak nyaman dan membiarkan Akash masuk. Dia mulai bekerja dan menikmati musiknya sendiri, sampainya dia melihat mayat Pramod di lantai. Sang pianis terkejut luar biasa, namun dia tidak berhenti bermain. Simi mengabaikan mayat suaminya, ia berpikir bahwa karena Akash tidak bisa melihat, dia punya cukup waktu untuk menyembunyikannya. Beberapa saat kemudian dia berjalan ke kamar mandi dan melihat dengan jelas mayat laki-laki itu. Sambil tetap tenang, dia memasuki kamar mandi dan melihat seorang pria bersembunyi di dalamnya.
Akas buang air kecil di depannya dan kembali ke piano tanpa menunjukkan bahwa dia sedang panik. Kilas balik menunjukkan kepada kita bahwa Simi dan orang asing itu berselingkuh di belakang Pramod. Ketika tertangkap, mereka panik dan menembaknya hingga mati. Sementara Akas terus bermain, para pembunuh membersihkan kekacauan dan memasukkan mayat Pramod ke dalam sebuah koper. Kemudian, Simi berpura-pura berbicara dengan Pramod, mencoba membuatnya tampak seolah-olah dia telah kembali ke rumah. Simi meminta Akas kembali lagi besok karena Pramod baru saja tiba dan lelah. Akas menyetujuinya dan mengucapkan selamat tinggal. Di luar, ia harus duduk beberapa saat untuk mencerna semua hal dan memutuskan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dia didekati oleh penjual tiket lotre lokal bernama Sahu yang menawarkan bantuan kepadanya dengan memanggilkan becak. Pengemudi becak Murli mengenali Akas sebagai pelanggan tetap dan di situ Akas meminta untuk membawanya ke kantor polisi. Akas telah memutuskan untuk memberitahu polisi apa yang dilihatnya. Tetapi beberapa detik sebelum melakukannya, Kepala Inspektur Polisi Manohar tiba. Dia adalah orang yang sama yang menjadi selingkuhan Simi dalam pembunuhan tersebut. Akas membeku tanpa kalimat terucap dan berpura-pura mengeluh tentang kematian kucingnya. Manohar langsung mengenalinya dan menemaninya ke rumahnya untuk melihat apakah cerita kucing mati itu benar. Dia juga ingin memastikan apakah Akas benar-benar buta dan tidak tahu tentang kematian Pramod. Untuk melakukannya, dia melemparkan pisau ke arahnya, tetapi Akas tidak bergeming. Setelah inspektur pergi, Akas pergi ke restoran tempat dia bekerja. Dia tahu bahwa dia harus bertindak normal agar tidak dicurigai. Simi juga datang ke restoran dengan santai, memberitahu orang-orang bahwa suaminya sedang keluar bekerja. Keesokan paginya, kematian Pramod disiarkan di berita sebagai kasus perampokan. Dia ditemukan di dalam mobilnya di dekat jembatan dengan jam tangan dan perhiasannya hilang. Manohar mengambil alih kasus ini untuk memastikan kebenaran tidak akan pernah terungkap. Untuk penyelidikan, Putri Pramod Daani, Simi, dan Akas dipanggil ke kantor polisi. Daani mencari kepastian dari Simi tanpa menyadari bahwa ibu tirinya itu telah membunuh ayahnya. Sementara itu, Akas menahan diri untuk tidak mengatakan kebenaran karena takut berakhir seperti Pramod. Di pemakaman, tetangga mereka bernama Nyonya Siti mendekati seorang polisi. Dia telah mengawasi apartemen tetangganya pada hari kematian dan tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cerita itu. Simi berpikir wanita tua itu akan menjadi masalah kalau dia menyelidiki kasus itu. Oleh karena itu, saat berikutnya mereka berduaan, dia mendorong Nyonya Siti dari balkon dan membunuhnya. Namun, Akas yang tidak sengaja menyaksikan kejadian tersebut harus berpura-pura tidak melihat apapun untuk kedua kalinya. Karena kejadian itu, seluruh apartemen menjadi gempar. Akas kembali pulang dan menelepon Sophie, berencana untuk menceritakan semuanya padanya. Yang tidak dia ketahui adalah anak tetangga yang menyebalkan itu sedang merekam video dirinya pada saat yang sama. Sebelum Sophie datang ke rumahnya, Simi datang dan menawarkan permen dari pemakaman Pramod. Akas tetap waspada dan menturuhnya masuk. Dia membuat kopi untuknya. Ketika ia hendak memberikan kopinya, Simi mengenakan topeng wajah hantu. Dia ingin mengejutkannya dan memergokinya berbohong, tetapi dia tidak bereaksi apapun. Saat mereka mengobrol, Simi mengarahkan pistol ke arahnya yang membuat Akas mengaku. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang pembunuhan itu dan segera pindah ke London. Tiba-tiba, Akas merasa pusing dan jatuh pingsan. Ternyata Simi telah membius permen yang ditawarkannya. Ketika Sophie datang ke rumah Akas, anak itu menunjukkan padanya video yang membuktikan Akas tidak buta. Dia mengetuk pintunya dengan marah, tetapi yang diterima adalah Simi yang telanjang. Dia berpura-pura tidur dengan Akas yang masih pingsan.
Sophie yang patah hati pun pergi setelah itu. Akas baru terbangun beberapa jam kemudian dengan perasaan aneh di matanya. Dia mencoba membukanya dan ternyata dia tidak bisa melihat apapun. Dia telah dibutakan oleh Simi, jadi meskipun dia mencoba mengatakan kebenaran, orang-orang tidak akan mempercayainya. Dia menelepon Sophie untuk meminta bantuan, tetapi Sophie memblokir nomornya, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain pasrah. Sementara itu, peristiwa tersebut telah menyebabkan keretakan dalam hubungan Manohar dan Simi. Manohar marah padanya karena tidak membunuh Akas, alih-alih hanya membutakannya. Simi berdalih bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh berantai dan mengirimnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saat hari mulai gelap, Manohar masuk dan mencoba mencekik pianis tersebut hingga mati. Akas berjuang dan akhirnya berhasil melarikan diri setelah melawan. Akan tetapi dia mengalami kesulitan untuk bernavigasi di lingkungan tersebut setelah mengalami kebutaan di pagi hari tadi. Dia bangun di sebuah rumah sakit dikelilingi oleh dokter, suami pengemudi becak Murli, dan penjual tiket loter Sahu. Mereka menemukannya di jalan tadi malam dan membawanya ke rumah sakit. Dokter suami membuat janji dengan seorang dokter mata atas permintaan Akas. Prioritas pertamanya adalah memeriksakan matanya lalu meninggalkan negara itu. Namun berjam-jam berlalu dia tidak pernah dibawa ke dokter. Di luar, Sahu, Murli, dan dokter mendiskusikan jumlah uang yang akan mereka peroleh. Mereka berencana untuk menjual organ Akas di pasar gelap karena dia adalah target empuk karena tidak mempunyai anggota keluarga. Saat mereka membaringkannya di ranjang rumah sakit, Akas mendengar mereka berbicara tentang operasi dan kepanikan. Mereka menahannya, sehingga tampak jelas bahwa mereka sedang merencanakan melakukan sesuatu yang buruk. Mereka membiusnya, tetapi sebelum pingsan, Akas menyebutkan bahwa Sahu memiliki tato Dewa Siwa di lengannya. Ketiganya terkejut karena tidak seorang pun pernah memberitahunya tentang tato tersebut. Mereka pikir itu adalah tanda dari Tuhan dan memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut. Saat terbangun, Akas diberitahu bahwa dia akan dibunuh. Kelompok itu bertanya kepadanya apakah dia sebenarnya buta. Akas menegaskan dan menyarankan cara yang lebih baik bagi mereka untuk menghasilkan uang. Dia berharap mereka mendapatkan uang yang halal dan berharap mereka akan menyelamatkan nyawanya serta membiarkannya pergi. Kemudian dia menceritakan semuanya tentang Manohar, Simi, dan bagaimana mereka membunuh suaminya. Namun Akas menambahkan bahwa para pembunuh memiliki $1 juta yang dapat mereka bagikan kepada kelompok tersebut jika diperas. Mata mereka bersinar karena keserakahan dan mereka memutuskan untuk membantu Akas. Setelah itu, dalam adegan berikutnya, Simi kembali ke rumah untuk melihat Akas bermain piano dengan Daani. Dia terkejut dengan keberanian pria itu dan terlihat gugup apakah Akas akan mengungkapkan kebenarannya. Oleh karena itu, dia segera menelepon Manohar dan memintanya untuk datang ke suatu lokasi. Setelah itu, dia menawarkan tumpangan pada Akas untuk membawanya ke Manohar dan membunuhnya. Dalam perjalanan, Akas meminta 10 juta rupiah padanya untuk tutup mulut sehingga dia bisa mendapatkan transplantasi kornea. Dia menolak memberinya uang, tapi Akas sudah punya rencana cadangan. Becak Murli menghalangi mobil mereka dan Akas membius Simi saat itu juga. Kemudian kelompok itu menculiknya dengan harapan meminta tebusan besar kepada Manohar sebagai ganti nyawanya. Selanjutnya, Akas menelepon istri Manohar, Rasika, dan menceritakan semuanya padanya. Dia diminta untuk memberi mereka 10 juta rupiah besok jika dia tidak ingin reputasi suaminya hancur. Rasika yang memiliki masalah pada emosinya kehilangan akal sehatnya. Dia mengancam akan membunuh suaminya dan baru berhenti ketika Manohar mendapat telepon polisi yang menemukan mobil Simi di jembatan bersama sepatu dan dompetnya. Dilihat dari raut wajah suaminya, Rasika tampaknya telah melakukan hal yang tidak terpikirkan. Rasika akhirnya tenang dan mempercayakan Manohar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, Simi yang telah ditawan oleh kelompok Akas menolak untuk bekerja sama. Untuk menakut-nakuti dia, seorang dokter mengambil darahnya dan mengancam akan menjual ginjalnya demi uang.
Tak lama Manohar datang dengan membawa tas penuh uang sebagai tebusan. Saat mereka hendak melaksanakan langkah selanjutnya dari rencana tersebut, Sahu dan Murli mengkhianati Akash. Mereka mengikatnya ke kursi dan berlari keluar untuk menjalankan rencana mereka sendiri. Ironisnya, Akash dan Simi terkunci di ruangan yang sama. Simi menertawakan pengkhianatan dalam situasi tersebut dan menyebutnya pecundang. Pada saat yang sama, di tempat lain dokter Swami sedang memeriksa laporan darah Simi. Wajahnya berseri-seri mendengar sesuatu yang disebutkan di kertas itu, dan dia segera pergi menjemputnya di tempat persembunyian. Murli berhasil mendapatkan tas berisi uang, tetapi Manohar menembaknya sebelum dia bisa melarikan diri. Sahu yang ketakutan akhirnya menjebak Inspektur Manohar di dalam lift, lalu mencuri tasnya. Kemudian dia membawa Murli ke rumah sakit, tetapi kondisinya sudah terlalu parah untuk diselamatkan. Dia juga mengetahui bahwa uang yang diterimanya palsu. Sementara itu, Simi melepaskan tali di tangannya dan menyerang Akash untuk membunuhnya, tetapi dihentikan oleh dokter Swami. Mereka terlibat perkelahian yang berakhir dengan pukulan ke kepalanya. Dokter memasukkannya ke dalam bagasi dan mengendarai mobilnya ke Mumbai bersama Akash. Dalam perjalanan, dia menjelaskan bahwa Simi memiliki golongan darah BRH negatif yang sangat langka. Putri seorang pria kaya sangat membutuhkan hati dari seseorang seperti Simi. Jika mereka menjual organnya, mereka akan mendapatkan lebih dari 50 juta dolar. Akash dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan setengahnya, bahkan mendapatkan transplantasi kornea. Namun dia merasa tidak enak karena harus membunuh Simi untuk mengambil hatinya. Adegan tersebut tiba-tiba beralih ke 2 tahun kemudian. Sophie sedang berlibur di Eropa menjalani kehidupan terbaiknya setelah melupakan semua yang terjadi dengan Akash. Namun, masa lalu mengikutinya saat dia melihat poster di luar sebuah klub. Dan ya, Akash sedang memainkan piano di klub tersebut seperti yang dia bertahun-tahun yang lalu. Dalam sela waktu, Sophie dan Akash bertemu dan dia menceritakan semua yang terjadi. Kilas balik menunjukkan dokter Swami dan Akash berkendara ke Mumbai dengan Simi di bagasi. Mereka berhenti dan dokter keluar dari mobil untuk memberi dosis obat penenang kepada Simi, namun dia diserang dan dibunuh. Kemudian Simi mengendarai mobil. Saat pertengahan jalan, ia meminta Akash untuk keluar dari mobil dan mulai melaju ke arahnya. Saat hanya tinggal beberapa detik lagi untuk menabraknya, ketika itu suara tembakan terdengar. Itu adalah suara yang sama yang kita dengar di awal film ketika petani mencoba membunuh kelinci. Kelinci yang dimaksud melompat ke kaca depan membuat Simi berbelok dan jatuh. Dia meninggal dalam kecelakaan itu. Akash naik bus berikutnya ke Mumbai dan tiba di London dengan bantuan seorang teman. Sejak saat itu, dia masih bekerja di klub. Dia lalu mengundang Sophie ke salah satu pertunjukannya, tetapi sayangnya Sophie harus mengejar penerbangan besok pagi. Mereka berjanji untuk tetap berhubungan dan menempuh jalan masing-masing. Pada adegan terakhir, Akash memukul kaleng dengan tongkatnya saat berjalan di jalan, membuat kita bertanya-tanya apakah dia masih bisa melihat. Kepercayaan adalah fondasi hubungan yang kuat. Pengkhianatan hanya akan membawa kerugian. Keserakahan dapat mendorong tindakan tidak etis yang merugikan orang lain, sementara hidup seseorang sangat berharga dan tidak seharusnya dipertaruhkan demi keuntungan materi. Masa lalu selalu membayangi kita, mengingatkan pentingnya menghadapi pengalaman dan belajar darinya. Setiap pilihan yang kita buat memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, berpikirlah matang sebelum mengambil keputusan, karena tindakan kita dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Sekian dulu dari saya, Ali Hafif pamit undur diri dan terima kasih.